Yang pertama dulu, di mana inti dari Capita Selecta hukum perdata ini sebenarnya hal-hal yang aktual dalam bidang hukum privat. Jadi kenapa sampai ada hal-hal yang aktual dalam bidang hukum privat? Memang bahwa perkembangan masyarakat ini jauh lebih cepat daripada perkembangan hukum. Yang itu semuanya intinya selanjutnya untuk bisa memahami hal-hal yang aktual ini, yang pada asasnya juga tidak baru-baru amat, karena asasnya dapat kita temukan di dalam Burgergebets Book. Tapi untuk menghadapi suatu persoalan-persoalan perbuatan hukum yang tampak baru ini, kita harus benar-benar memahami tentang kontrak atau perjanjian yang tertulis. Karena di dalam pelaksanaannya, baik mengenai leasing, factoring, modal ventura, perjanjian kredit, surrogate mother dan sebagainya, itu sebetulnya didasarkan pada kontrak, di mana kontrak tidak asing lagi bagi kita, khususnya bagi teman-teman yang mengambil PK 1 atau 4. Karena kontrak inilah basicnya dari PK perdata dan PK bisnis. Artinya begini, bahwa dalam menghadapi segala permasalahan kontrak, apabila kita memperhatikan sekeliling kita, mereka pada dasarnya mempersamakan istilah perikatan dan perjanjian. Namun kita setelah mempelajari mengenai perjanjian, di mana kita telah mengetahui perjanjian ini boleh tertulis, boleh tidak tertulis, sedangkan perjanjian yang tertulis inilah yang disebut kontrak. Jadi perjanjian ini boleh tertulis, boleh juga tidak tertulis, dan perjanjian yang tertulis inilah yang disebut dengan kontrak. Oleh karena itu sebenarnya inti dari perikatan dan perjanjian, terdapat perbedaan-perbedaan yang benar-benar hal yang signifikan. Lalu kita mengetahui pertama mengenai definisinya. Definisi bagi kalangan hukum ini sangat penting, karena dengan membatasi suatu objek tertentu ini, maka diharapkan nanti pembahasannya akan lebih detail. Inilah arti penting definisi. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan perikatan ini? Saya ulas kembali ya. Perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam bidang hukum kekayaan, di mana antara dua orang atau lebih, menurut mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi. Misalnya dalam leasing, lessor ini pihak yang berhak atas prestasi. Sebaliknya, pihak lessee
ini adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Dengan demikian, apa prestasi ini? Prestasi ini adalah segala sesuatu yang menjadi objek dari perjanjian. Objek dari suatu perjanjian. Misalnya kewajiban untuk memberikan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu, dan kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu. Inilah sebagaimana dirumuskan dalam 1234. Sedangkan perjanjian, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan demikian, setelah kita mengetahui dari definisi ini, maka kita akan melihat di mana sebetulnya perbedaannya. Kalau dilihat dari segi sifatnya, maka perikatan itu abstrak. Sifat perikatan adalah abstrak. Artinya belum ada pihak-pihaknya, ini masih berlaku umum. Belum ada pihak siapa-siapa. Subjeknya belum, subjek hukumnya belum ada. Inilah perikatan. Tapi kalau perjanjian sifatnya konkret. Misalnya antara si kreditur dengan debitur telah mencapai suatu kesepakatan dan dituangkan dalam suatu kontrak. Ini konkret. Ini hanya berlaku terhadap A dan B. Itu dilihat dari segi sifatnya. Di samping itu juga apabila dilihat dari segi perikatan itu sendiri kaitannya dengan perjanjian, perikatan ini ada yang lahir dari perjanjian, tapi juga ada perikatan yang lahir dari perjanjian. Itulah yang diatur, dirumuskan dalam 1233. Ada perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Dengan adanya perikatan-perikatan ini, maka kita akan melihat di mana kekuatan hukumnya antara perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, atau juga banyak yang menyebutnya persetujuan. Perjanjian atau persetujuan, karena memang pada dasarnya bahwa disebut sebagai suatu persetujuan dikarenakan masing-masing pihak ini saling setuju untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan melihat kedudukan perikatan ada yang lahir dari undang-undang dan perikatan lagi dari perjanjian, maka yang sebenarnya untuk membedakannya ini sifat dari suatu perjanjian seperti tadi adalah konkret. Bedanya dengan yang lahir dari suatu perjanjian atau persetujuan adalah abstrak. Hal lain lagi, yang keduanya adalah dilihat dari segi kehendak. Kalau perikatan yang lahir dari suatu perjanjian memang akibat
akibat hukumnya dikehendaki oleh para pihak. Akibat-akibatnya hukumnya memang dikehendaki oleh para pihak, yang berbeda dengan perikatan lahir dari undang-undang. Akibat-akibat hukum yang terjadi ini ada di luar kehendak dari para pihak, tidak pernah dibicarakan, atau mungkin para pihak ini tidak pernah bertemu untuk membicarakan sesuatu hal. Hal lain lagi yang membedakan ada dilihat dari segi keberlakuannya. Kalau perjanjian ini hanya berlaku terhadap para pihak saja yang membuat perjanjian, sehingga kalau kita perhatikan juga pada 1338 bahwa perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang hanya bagi para yang membuatnya, tidak berlaku bagi orang lain. Ini keberlakuannya hanya berlaku para pihak saja. Tapi kalau perikatan tidak jelas ini, yang mendasari yang sifatnya umum terhadap siapapun, keberlakuan dari suatu perikatan ini masih sifatnya abstrak dan berlaku terhadap setiap orang. Tapi kalau orang tertentu sudah pada perjanjian. Dengan demikian kedudukan dari perikatan yang lahir dari undang-undang, kedudukannya adalah lebih tinggi, lebih kuat daripada kedudukan dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Oleh karenanya setiap pihak yang membuat satu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Yang seterusnya 5 ya. Apabila dilihat dari sisi sanksinya ancaman hukuman ini, maka ancaman hukuman dari suatu undang-undang adalah lebih berat daripada ancaman hukuman dari suatu perikatan ataupun perjanjian. Ancaman menurut undang-undang lebih berat karena misalnya barang siapa membuang sampah tidak pada tempatnya akan didenda masing-masing orang misalnya Rp50.000. Lebih berat. Tapi kalau sanksi yang lahir dari satu perjanjian, segala sanksi-sanksi ini telah disepakati oleh para pihak. Dan kita harus ingat kenapa harus ada sanksi ini adalah dimaksudkan untuk nakut-nakuti para pihak. Yaitu para pihak harus mentaati dengan etikat baik apa yang telah disetujui bersama ini. Sehingga untuk benar-benar lebih dipahami lagi kaitannya antara perikatan dengan perjanjian. Karena nanti kalau kita lihat di dalam perbuatan-perbuatan hukum di dalam masyarakat, apakah ini suatu perjanjian ataukah suatu perikatan. Misalnya dalam masalah jual beli tanah, ini ada perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh para pihak dan apa akibat hukum dari pelanggaran dari suatu perikatan itu sendiri. Selanjutnya kita tinjau yang pertama adalah kaitannya perikatan. Setelah kita mengetahui definisi dari perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam bidang hukum kekayaan
di mana antara dua orang lebih atau lebih, menurut mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban memulih prestasi. Itulah pengertiannya. Sedangkan apa yang menjadi asas? Asas artinya apa yang menjadi dasar yang tidak boleh dilanggar dalam perikatan. Asas ini dapat kita temukan dalam 1338. Asasnya, asas perikatan pada 1338. Dalam 1338 ini berisi pertama yaitu sering disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Ingatlah kalau Anda nanti membuat suatu kontrak-kontrak yang dituangkan dalam naskah skripsi harus dibedakan dan dipahami mengenai asas ini. Tadi asas kebebasan berkontrak. Apa artinya? Artinya bahwa para pihak ini mempunyai kebebasan tentang apa isi kontrak itu. Yang kedua, bagaimana bentuk kontrak ini, dan juga dengan siapa akan membuat satu kontrak. Inilah arti kebebasan berkontrak. Asas yang kedua yaitu adalah asas konsensualitas. Maksudnya asas konsensualitas bahwa perjanjian atau perikatan tersebut terbentuk atas dasar konsensus atau atas dasar persetujuan. Apa akibat hukum dari persetujuan ini? Maka perjanjian tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Karena terbentuknya ini adalah atas dasar konsensus. Dan asas yang ketiga dalam perikatan adalah pacta sunt servanda. Artinya bahwa perjanjian yang mereka buat ini mempunyai kekuatan sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karenanya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi, maka terhadap pihak yang lain yang dirugikan, ia dapat menuntut perjanjian atau melaksanakan prestasi tersebut. Inilah pacta sunt servanda. Dan yang keempat adalah asas etiket baik. Yang maksudnya ini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian ini mempunyai tujuan yang baik dan dengan cara yang baik, tidak boleh bertujuan untuk menjerumuskan kepada pihak yang lain. Inilah etiket baik yang harus memang dijiwai oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Dan yang kelima adalah asas kepribadian. Jadi kalau kita merujuk pada 1340, inilah asas kepribadian di dalam 1338, di mana bahwa perjanjian-perjanjian yang mereka buat ini hanya mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi kalau misalnya dalam masalah menciptakan suatu patungan modal atau modal ventura,
berapa sebenarnya dana yang dibutuhkan oleh pasangan usaha ini, harus dengan etiket baik bahwa dana yang nanti akan diperoleh ini benar-benar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam kontrak. Dengan adanya etiket baik dari para pihak ini, maka di dalam modal Ventura memang di sini adalah memerlukan sifat keberhati-hatian, terutama bagi PPU atau perusahaan pasangan usaha, untuk bisa memonitor modal yang dimasukkan sebagai patungan modal benar-benar terlaksanakan untuk kepentingan tersebut. Mungkin kontrolnya adalah untuk menempatkan salah seorang dari anggota PPU ini di dalam suatu perusahaan tersebut. Ini kaitannya nanti dalam penerapannya dari asas-asas di dalam asas kebebasan berkontrak. Sedangkan apa sebenarnya kalau kita lihat dari macam-macam perikatan, juga nanti penerapannya di dalam macam-macam dari suatu hal yang aktual, maka sebenarnya kita melihatnya hal tersebut ya tidak hal yang asing. Misalnya, kalau kita perhatikan pada 1253 adanya suatu perikatan bersyarat. Arti perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu prasyarat. Pelaksanaannya ini digantungkan kepada suatu prasyarat yang telah mereka setujui. Perikatan bersyarat. Oleh karena itu, apa yang menjadi prasyarat ini dapat terwujud maupun juga dapat tidak terwujud. Kalau yang menjadi prasyarat ini tidak terwujud, maka perjanjian ini perserikatan dengan perikatan syarat batal. Tetapi kalau apa yang menjadi prasyarat ini terwujud, maka perikatan ini disebut dengan perikatan syarat tangguh, di mana pelaksanaannya misalnya dalam leasing. Dalam leasing sebenarnya yang dibutuhkan adalah merupakan alat-alat berat. Ya, yang lucu ya, tujuannya sekarang beli motor saja juga bisa leasing. Padahal kalau kaitannya kenapa bentuk usaha leasing dari Amerika Serikat tiba ke Indonesia, bahwa alat-alat berat inilah yang nanti akan digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas berat, khususnya produk apa yang akan dilakukan Indonesia. Misalnya dalam penebangan kayu-kayu di hutan ini, nggak boleh kayu yang kecil, tapi kalau kayu yang sudah besar-besar, bagaimana pengangkutannya? Ini adalah dengan alat-alat berat. Ini maksudnya nanti lebih lanjut yang kita maksudkan dengan perikatan bersyarat, yaitu ada syarat batal dan syarat tangguh. Tangguh ini memang kalau dipenuhi prasyaratnya sehingga harus dilaksanakan, tidak boleh dengan alasan apapun, karena menjadi prasyarat tersebut sudah terpenuhi.
Jenis perikatan yang kedua adalah perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. Digantungkan pada suatu ketetapan waktu. Misalnya PT Freeport yang mengelola yang tadinya dalam penelitian kayak tembaga. Ya, kota tersebut mengenangnya dengan nama Tembagapura. Setelah digali lebih jauh, maka ternyata di dalamnya ada emas. Tapi dalam kontrak itu pasti ada limitnya. Pasti ada limitnya untuk berapa tahun, dan bagaimana akan diperpanjang atau tidak diperpanjang. Apakah setelah berakhirnya waktu ini nanti sepihak bagaimana cara memperpanjang atau tidak memperpanjangnya? Hal ini yang sering dikatakan sebagai production sharing. Production sharing bukan hal yang baru bagi kita. Bahkan dalam hukum adat telah mengenalnya lebih dulu. Yaitu yang disebut dengan dalam hukum adat ya, hak anggaduh. Hanggaduh. Di sana bisa dikatakan apakah maro masing-masing setengah antara yang mengerjakan dengan pemilik tanah, mertelu, merlimo, mersepuluh dan sebagainya. Itu adalah kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian nanti produknya ini, hasilnya ini untuk si pemilik tanah ini. Kalau misalnya merlimo, maka yang 4/5-nya untuk pemilik tanah, sedangkan yang 1/5-nya ini adalah untuk yang mengerjakan tanah. Wah, angker namanya, production sharing. Dianggapnya Indonesia nggak ada Pak. Hak anggaduh itu dalam hukum adat. Yang ketiga yaitu perikatan dengan alternatif atau perikatan mana suka. Yang maksudnya di sini dalam kaitannya untuk meyakinkan kepada pihak kreditur nanti diperbolehkan untuk memilih apakah yang dijadikan jaminan ini misalnya seekor kuda, atau yang dijadikan jaminan ini mobil. Ini harganya setara, tergantung kepada si kreditur. Kalau debitur One Prestasi akan memilih kuda atau memilih mobil. Ya, kalau krediturnya ini Pak Prabowo, yang nggak akan milih mobil, mendingan tetap milih kuda. Siapa tahu kudanya kuda yang lebih baik, diternak dengan biaya-biaya yang diperhitungkan lebih menguntungkan. Harganya kuda, 1 ekor kuda yang bagus ini bisa mencapai 2,5 miliar. Bahkan mungkin ya bisa ditukar dengan Ferrari. Ini alternatif. Ingat lagi, yang keempat adalah perikatan tanggung-menanggung, atau juga disebut dengan perikatan tanggung renteng. Apa kaitannya dengan hal yang alternatif yang cukup baru ini? Perikatan tanggung-menanggung sebenarnya juga bukan hal yang baru lagi. Karena apa? Pada dasarnya dalam suatu kongsi yang terdiri dari beberapa orang, biasanya kongsi ini adalah merupakan bisnis keluarga. Sebutlah Komanditer Vennootschap
komanditer venotskap. Apabila dari seorang sekutu komanditer ini melakukan perikatan-perikatan dengan pihak ketiga dan ternyata hal ini tidak dapat dilunasi olehnya, maka bisa saja secara tanggung-menanggung dari anggota atau daripada pendiri komanditer ini patungan untuk membayar lunas utangnya, atau dengan cara misalnya salah satu pihak telah melakukan pembayaran lunas, maka pihak yang lain tidak ada kewajiban untuk melakukan pembayaran. Ini jadi komanditer yang sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia terlebih dulu, dan dalam perkembangannya di Indonesia cukup pesat. Banyak sekali suatu perusahaan-perusahaan yang ternyata kalau dilihat dari segi pengurusnya ini adalah terdiri dari perusahaan keluarga. Mungkin di sini bapaknya ini sebagai manajernya, dia memiliki penguasaan dan pengawasan serta pengalaman yang lebih luas, karena inilah yang akan menentukan arah kemana usaha ini dilakukan. Karena dia menjalankan usaha ini mempunyai risiko yang cukup besar, maka pihak keuangan harus hati-hati dan ketat. Sebutlah si ibu yang pernah kuliah di Fakultas Ekonomi misalnya, inilah sebagai bendara. Sedang bagaimana pengawasan suatu produk ataupun suatu pemasaran, inilah nanti akan dilakukan oleh anak-anaknya atau menantu-menantunya. Ini yang sebenarnya sudah terjadi di Indonesia dengan bentuk komanditer venotskap. Dan yang kelima, ada perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi. Hal ini seperti kita lihat pada 1296, inilah perikatan yang dapat dibagi. Sehingga dengan adanya perkembangan sekarang, misalnya Indonesia akan membuat jalan tol dari Cikampek, Cipali, ini bisa dilakukan oleh beberapa pemborong yang karena jaraknya ini kurang lebih mencapai 176 km. Nah, misalnya dilakukan oleh 3 pemborong. Sehingga dari 3 pemborong ini nanti akan melaksanakan bagian-bagian tertentu untuk mempertanggungjawabkan ini pekerjaan siapa yang harus dilakukan. Jadi itu sudah berlaku terus, sehingga sekalipun kita juga belum ada undang-undang secara khusus sebagai payung hukum di dalam hal-hal yang aktual dalam bidang hukum privat, tapi kita telah mempunyai seperangkat perundang-undangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan adanya sengketa-sengketa di dalam bisnis itu. Dan hal terakhir kaitannya dengan macam-macam dari suatu perikatan adalah perikatan dengan ancaman hukuman. Dengan adanya perikatan dengan ancaman hukuman ini sebenarnya, saya ulangi lagi, hanya untuk menakut-nakuti para pihak
agar para pihak tersebut melaksanakan apa yang menjadi prestasi dari perikatan. Dan arti prestasi ini bukan prestasi seseorang dalam juara tertentu, ia dapat penghargaan, bukan itu. Prestasi dalam hukum di sini adalah segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Itu prestasi. Saya ulangi di sini. Jadi apa yang dimaksud dengan prestasi di sini adalah segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Apakah objek dalam perjanjian ini kewajiban untuk memberikan sesuatu, ataukah berupa kewajiban untuk berbuat sesuatu, atau suatu kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu, yang sering disebut dengan aksio pauliana. Itulah kajian terhadap perikatan. Selanjutnya adalah tinjauan terhadap suatu perjanjian. Saya ulangi lagi di sini apa yang dimaksud suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lainnya, atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian. Sudah pernah tentu dalam isi perjanjian itu apa? Yaitu prestasi. Isi perjanjian itulah prestasi. Apa isinya? Kalau kita perhatikan dalam 1234 dan 1234 maupun juga pasal 1314 ayat 2 BW, maupun juga pada pasal 1314 ayat yang kedua BW, adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau kewajiban untuk berbuat sesuatu, atau kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu. Ini menjadi prestasi. Sehingga kalau secara keseluruhan dalam setiap kontrak ini ada memuat hal-hal yang mutlak yang harus ada dalam suatu kontrak, ini nanti yang sebagian dari isi perjanjian yang disebut dengan esensial dan atau real. Jadi perjanjian esensial atau real ini artinya adalah satu hal yang mutlak harus dimuat di dalam perjanjian. Misalnya apa? Siapa yang saling berjanji itu? Antara seorang A dan seorang B, atau antara suatu perusahaan A atau perusahaan B. Kalau ini suatu badan hukum yang mengadakan suatu perjanjian, maka siapa yang mempunyai kewenangan dalam kontrak ini? Ya direksinya. Jadi sebutkan dulu siapa nama direksinya yang bertindak untuk dan atas nama dari suatu badan hukum yang telah didirikan berdasarkan akte notaris. Siapa yang beralamat di mana? Jadi kedudukan seseorang itu bisa seseorang pribadi sendiri atau seseorang dalam kedudukannya sebagai direksi. Sehingga kalau terjadi gugatan-gugatan di sini, yang digugat adalah di badan hukumnya.
Kalau orangnya sini bisa diganti siapapun. Badan hukumlah ini, badan hukum sebagai subjek hukum. Itu hal yang esensi. Dan bagaimana sahnya dari suatu perjanjian ya, sahnya dari suatu perjanjian ya, Anda semuanya sudah hafal semua ya, sebagaimana diatur dalam 1320. Inilah yang mengatur syarat sahnya dari suatu perjanjian, yang meliputi itu harus adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Bagaimana kalau terjadi kesepakatan tapi atas dasar ancaman, paksaan, atau kehilafan? Ya, ini diatur dalam 1321. Dapat dimintakan batalan. Batal. Karena apa? Di sini adanya unsur paksaan, kehilafan maupun penipuan. Ya, dapat dijadikan dasar untuk membatalkan dari suatu kontrak. Karena syaratnya di sini benar-benar harus ada kesepakatan yang ikhlas, yang bersih, bebas dari adanya ancaman, gangguan, perikatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah harus ada kecakapan dari para pihak. Jadi mengenai kecakapan ini harus dilihat kapan seorang ini cakap. Pada dasarnya seseorang ini dianggap cakap hukum kalau telah berusia dewasa. Berapa usia dewasa? Kalau kita perhatikan pada 330 BW adalah 21 tahun atau telah menikah, maka ia dianggap cakap. Ya sudah, barang itu dengan pertimbangan kita lihat dia cakap hukum, dilihat dari segi jasmaniah dan rohaniah. Tapi kalau umurnya sudah lebih dari 21 tahun, ternyata dia adalah seorang psikosis atau sering kena epilepsi, ya janganlah itu. Karena benar-benar ini menanggung suatu risiko. Yang ketiga adanya hal tertentu. Artinya harus jelas apa yang menjadi objek, apa yang menjadi objek dari si perjanjian ini harus jelas. Jangan sampai seseorang pesan untuk dikirim pasir segundukan. Ini nggak jelas. Pasirnya harus pasir jenis apa? Apakah untuk pasir urut, pasir plesteran, atau pasir yang untuk bahan cor? Beda. Itu pun juga bedakan lagi. Terkenal misalnya apakah pasir Bogor, apakah pasir Kerawang, beda lagi harganya. Jadi di sini hal tertentu maksudnya harus jelas, objeknya jelas. Kalau satu gundukan itu berapa kubik? Ada gundukan kecil, ada gundukan besar, ada yang sangat besar. Yang mana gundukan itu? Ini tidak jelas. Dan syarat keempat dalam syarat sahnya dari perjanjian ada suatu kausa yang halal, suatu sebab yang halal. Artinya jangan sampai ada yang diperjanjikan ini bertentangan dengan perundang-undangan atau norma kesusilaan atau juga bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, di sini Anda pahami, Anda harus ingat
Apabila suatu perjanjian ini tidak dipenuhi syarat pertama dan syarat kedua, apabila suatu perjanjian ini tidak dipenuhinya syarat pertama, syarat kedua, dan syarat pertama dan syarat kedua ini menyangkut si subjek hukumnya, maka syarat tersebut disebut dengan syarat subjektif. Apa akibat hukumnya kalau tidak dipenuhinya syarat subjektif? Maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Dapat dimintakan pembatalan. Demikian pula syarat ketiga dan syarat keempat sering disebut dengan syarat objektif. Karena inilah yang menjadi objek dari suatu perjanjian. Apa akibatnya kalau syarat objektif ini tidak terpenuhi? Perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Misalnya dalam masalah persaingan bisnis sering terjadi ya. Dalam persaingan bisnis, karena di dalam menjalankan bisnisnya kalah sehingga nyaris bangkrut, menyuruh kepada orang lain membunuh bayaran dengan dijanjikan untuk menghilangkan nyawa orang sebesar 50 juta rupiah dengan DP 20 juta rupiah. Ternyata oleh si pembunuh bayaran disanggupi, sudah diterima DP-nya 20 juta rupiah. Sudah merencanakan pembunuhannya, nanti tidak pakai golok maupun juga tidak pakai senjata api, tapi digunakan dengan tali plastik diikat lehernya, gantung, sehingga untuk pelacakannya nanti lebih sulit. Setelah itu nanti mereka dari anggota tubuh ini masukkan di dalam kantong plastik sudah disiapkan. Tapi begitu melihat orang yang akan menjadi sasarannya, merasa mempertimbangkan, loh, nyawa murah amat, harganya 50 juta. Ia mengurungkan diri, wurung, batal, nggak jadi melakukan pembunuhan. Si pemburu bayaran ini tidak dapat disalahkan karena bahan prestasi. Karena apa? Objek dari perjanjian tersebut bertentangan dengan perundang-undangan. Misalnya kalau kita perhatikan dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang bla 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 diancam misalnya 20 tahun. Ada aturan-aturan itu dalam undang-undangan, sehingga kalau tidak melaksanakannya, ya tidak dapat dikatakan melakukan suatu prestasi. Justru sebetulnya menurut undang-undang, perjanjian tersebut adalah batal demi hukum atau null and void, sehingga sejak awal dianggap tidak pernah ada. Ini semuanya, dan setelah kita memahami mengenai apa perikatan dan perjanjian, sekarang Anda renungkan, apakah suatu perbuatan melanggar hukum dapat melahirkan perikatan?
Ini yang Anda renungkan untuk nanti kita bahas